Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Hardianti Ningrum, SSIM Stat selaku dosen pengampu ofisial statistik SD2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kami, yang mana kami membawakan sebuah konsep mengenai ancaman pertambangan nikel terhadap ekowisata Raja Ampat, analisis tren PDRB atas dasar harga berlaku, produksi nikel, dan juga kunjungan wisatawan dalam kurun waktu 2007 hingga 2024. Raja Ampat, sebuah kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya, dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dijuluki sebagai Crown Jewel of the Coral Triangle karena memiliki sekitar 75% spesies laut seluruh dunia. Bahkan wilayah laut dan darat Raja Ampat memiliki luas 4,6 juta hektar dengan gugusan pulau yang indah menjadi rumah bagi 540 jenis karang dan masih banyak sekali sektor pariwisata yang ada di Pulau Raja Ampat. Namun di balik sebagai surga pariwisata, Raja Ampat menghadapi ancaman yang sangat serius dari eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel. Maka penelitian kami ini ingin eksplorasi bagaimana dampak terhadap aktivitas tambang, terhadap ekonomi penduduk tempat, dan juga bagaimana hal ini berpengaruh signifikan terhadap pariwisata di Pulau Raja Ampat sendiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan juga diperoleh dari lembaga resmi. Data PDRB sektor pertambangan atau PDRB HDHP itu dan juga data kunjungan wisatawan itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat dengan cakupan data dari 2007 hingga 2024. Sementara itu untuk data produksi nikel, penelitian ini menggunakan data dari PT Gap Nikel yang merupakan satu-satunya perusahaan dengan izin resmi dan juga lengkap untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Data produksi nikel ini dihimpun dari PT Antam dan juga Kementerian ISDM dengan rentang waktu 2018 hingga 2021. Next. Baik, berikut merupakan overview dari statistika deskriptif masing-masing dataset yang kami miliki, mulai dari PDRB Raja Ampat dalam persen, kemudian wisatawan Raja Ampat dalam jumlah orang, dan juga produksi nikel Raja Ampat oleh PT Gap Nikel dalam satuan ton. Nah, berikut merupakan flowchart penelitian kami mulai dari brainstorming dan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan dataset dari berbagai sumber resmi yang kami dapatkan, mulai dari Badan Pusat Statistik hingga Menteri SDM. Kemudian kami melakukan pre-processing terhadap data kami, membersihkan dan juga melakukan normalisasi, dan melakukan pembagian analisis mulai dari forecasting menggunakan LSTM, dan kami melakukan analisis korelasi menggunakan OLS dan juga analisis korelasi. Kemudian juga kami melakukan model evaluasi dan mendapatkan interpretasi dan insight yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah ada EDA dari data PDRB sektor pertambangan dari tahun 2007 sampai 2024. Pertama ada EDA berbentuk line chart yang dimana tren menampilkan penurunan kontribusi sektor ini. Walaupun pada awalnya 2007-2010 itu kontribusinya masih sangat dominan yaitu berada di atas 50%, namun setelah itu kontribusinya cenderung menurun secara konsisten hingga pernah mencapai titik terendah pada 2017 sebesar 23,9%. Nah, kemudian ada grafik histogram di mana ini memperlihatkan distribusi persentase PDRB yang menunjukkan sebaran data besar antara 23% hingga 58%. Di sini kita lihat menandakan bahwa meskipun sektor pertambangan sempat menjadi sektor unggulan, sepertinya kontribusinya sekarang sudah tidak baik lagi. Kemudian ini ada perubahan persentase tahunan, di mana penurunan paling drastis bisa kita lihat terjadi antara 2016 ke 2017. Sedangkan kenaikan terbesar terlihat antara 2020 hingga 2022. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang dimana mungkin pada sektor lain itu mengalami penurunan, sedangkan di pertambangan tetap baik karena tetap berjalan semestinya. Kemudian terakhir ada scatter plot di mana bisa kita bisa melihat di mana tren menunjukkan penurunan signifikan dari waktu ke waktu yang menegaskan sektor ini selalu turun 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 terus menurun pada waktu ke waktu. Selanjutnya adalah visualisasi kunjungan wisatawan Raja Ampat. Visualisasi ini mencakup tren kunjungan tahunan, tingkat pertumbuhan, juga proporsi wisatawan berdasarkan asalnya. Pada grafik satu dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga 2019, jumlah wisatawan itu meningkat signifikan. Namun, pandemi COVID pada 2020 menyebabkan penurunan tajam dengan lebih dari 70%. Hal ini juga tampak jelas pada grafik tingkat pertumbuhan tahunan, di mana dua tahun tersebut menunjukkan angka negatif yang paling ekstrim. Meskipun begitu, sejak tahun 2022 terlihat adanya tren pemulihan, jumlah wisatawannya kembali meningkat dan menjadi sinyal positif bahwa sektor pariwisata di Raja Ampat itu mulai bangkit. Sementara itu, dari sisi asal wisatawan yang dapat dilihat pada grafik 3, proporsi terbesarnya itu berasal dari mancanegara, yaitu sekitar 61,5%, menunjukkan bahwa pasar internasional merupakan kunci utama pariwisata Raja Ampat. Next.
Kemudian di sini ada visualisasi data produksi biji nikel dari PT Gak Nikel. Produksi biji nikel dari PT Gak Nikel mengalami fluktuasi tajam selama 2018 ke 2021, di mana pada 2018 ke 2019 itu turun naik, kemudian turun tajam pada 2020 mungkin karena akibat pandemi, lalu melonjak lagi ke 2021. Kemudian di pie chart terlihat sendiri tahun 2021 menyumbang 44% dari total produksi yang ada, sedangkan 2020 hanya 16%, menegaskan dampak dan pemulihan pasca COVID-19. Kesimpulannya kemungkinan PT Nikel ini berhasil pulih dengan cepat pada COVID-19 yang menunjukkan dia ada potensi ketahanan pada sektor pertambangannya dan merupakan prospek positif kalau dilihat dari ketahanan sektornya dalam pertambangan. Berikutnya ada hasil peramalan pertambangan Kabupaten Raja Ampat. Didapatkan metrik evaluasi dengan RMSI sebesar 6,07, min absolute error sebesar 5,03, dan MAP sebesar 11,98% untuk 5 tahun ke depan. Angka ini menunjukkan bahwa yang dimana MAE lebih kecil dari RMSE ditunjukkan bahwa hasil dari peramalan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dari data-data ekstrim. Kemudian untuk metode lainnya kami menggunakan analisis hubungan pengaruh antar variabel dengan korelasi Pearson, dan di heat map ini nampaknya pertumbuhan nikel berdampak tidak signifikan pada variabel lain, dan secara visual heat map menggunakan warna merah untuk korelasi positif misalnya pada variabel tahun dan wisatawan asing, dan warna biru untuk korelasi negatif misalnya data PDRB dan juga total wisatawan, dengan intensitas warna yang menunjukkan kekuatan hubungan. Dari temuan ini, rekomendasi utamanya adalah fokus pada pengembangan pariwisata sebagai penggerak ekonomi alternatif sambil memantau jangka panjang dari produksi nikel yang ada di Raja Ampat. Next. Nah, kemudian ada hasil regresi linear OLS pengaruh wisatawan lokal terhadap kontribusi sektor pertambangan dalam BDRB yang didapatkan hasil F statistik rendah dan juga p-value yang rendah menunjukkan bahwa hasil dari masing-masing variabel ini berpengaruh signifikan. Jadi ketika adanya wisatawan di sektor pertambangan dan juga PDRB mengindikasikan bahwa model ini signifikan secara keseluruhan dan saling berpengaruh. Next. Kemudian hasil yang sama juga ada pada hasil model OLS dari pengaruh wisatawan mancanegara terhadap PDRB sektor pertambangan dengan p-value di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa wisatawan Raja Ampat dapat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi alternatif meskipun terdapat pertambangan nikel. Next. Kemudian pengaruh total wisatawan lokal dan mancanegara terhadap presentase kontribusi pertambangan PDRB. Regresi menunjukkan bahwa jumlah wisatawan total berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kontribusi sektor tambang. Setiap penambahan satu wisatawan, kontribusi tambang turun sebesar 0,0005%. Pariwisata yang meningkat berkorelasi dengan penurunan dominasi tambang dalam PDRB. Next. Kemudian pengaruh produksi biji nikel terhadap persentase kontribusi pertambangan PDRB. Hasil regresi menunjukkan bahwa produksi biji nikel berhubungan positif dengan kontribusi sektor tambang dalam PDRB dengan skor sebesar 76,1%, yang artinya model mampu menjelaskan sebagian besar variasi kontribusi tambang. Kesimpulan, jumlah wisatawan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kontribusi tambang. Produksi biji nikel tidak terbukti berpengaruh signifikan. Prediksi 5 tahun ke depan menunjukkan tren penurunan berlanjut hingga 2007 sebelum stabil. Next. Baik, untuk sarannya kami fokus pada strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah sendiri, utamanya dalam ekonomi ke sektor pariwisata berkelanjutan seiring menurunnya kontribusi sektor pertambangan dan meningkatnya jumlah wisatawan. Kontribusi sektor pertambangan secara berkelanjutan juga menjadi langkah penting menuju pembangunan inklusif dan juga ramah lingkungan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita pastikan bahwasanya Raja Ampat akan tetap menjadi surga yang lestari dan indah untuk dinikmati. Dan mari bergandengan tangan untuk Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.